Halo Budum, selamat datang kembali di recap untuk MPL Indonesia Season 13 untuk minggu yang kelima. Wah, ini klasmen udah naik turun. Dan kenapa gue taruh dua logo di sini? Karena kebetulan dua-duanya sama nih, match poinnya sama, game rate-nya juga sama. Dan ya udah, jadi gue taruh dua-duanya lah biar fair ya teman-teman ya. Karena kebetulan dua-duanya kalau misalkan kalian tahu kan ada beberapa liga yang kalau misalkan emang poinnya sama, dia tuh tulisannya 1 sama 1 gitu loh urutannya. Tapi ya tinggal kita lihat minggu ke-6 siapa yang bakal ada di puncak klasmen. Dia yang bakal ada di sebelah kiri gua nih logonya. Untuk sebuah apresiasi lebih tepatnya ya, untuk mereka yang sudah berjuang dari minggu pertama sampai dengan minggu yang kelima kali ini. Dan kita bakal start aja recapnya mulai dari hasil pertandingan. Di hari yang pertama itu ada Geekfarm yang dikalahkan Rebellion dengan skor 1-2. Lalu EVOS yang membantai abis Onyx dengan skor 2-0. Di hari yang kedua ada Dewa yang menang terhadap RRQ Hoshi dengan skor 2-1. Alter Ego dikalahkan Aura 1-2 dan EVOS Glory menang lagi. Setelah membantai Onyx, mereka membungkam Bigetron Alpha sang pemuncak klasmen dengan skor 2-1. Di hari yang ketiga, di hari Minggu, ada pertandingan Alter Ego yang ketemu sama Rebellion lagi dan balas dendam terjadi. Skor dimenangkan oleh Rebellion dengan skor 1-2. Sementara untuk Geekfarm dan Onyx, ini pertandingannya sebenarnya cukup keras ya teman-teman dan cukup oke juga untuk ditonton. Hasilnya 1-2 untuk Onyx. Dan pertandingan penutupnya ada Aura yang menang tanpa balas 2-0 di babat abis Dewa. Bener-bener 2 game momentum diciptakan terus oleh Yawi dan kawan-kawan. Sementara itu untuk hasil standing atau klasmen sampai di minggu yang kelima kali ini teman-teman bisa lihat sendiri Bigetron Alpha, Aura ini benar-benar dari match win loss-nya sama, game win loss-nya juga sama. Onyx menyusul di urutan yang ketiga dengan standar match point-nya 5 dan Alter Ego sampai dengan Geekfarm. Jadi untuk urutan 4 sampai dengan urutan yang ke-8 itu juga sama, 4 match point semuanya, cuma ada di selisih game win-nya aja. Alter Ego benar-benar terselamatkan karena beberapa kali juga mereka mendapatkan kemenangan kan dengan skor 2-1 atau bahkan dengan skor 2-0. Tapi yang paling penting ini urutan 4 sampai dengan urutan ke-9 sebenarnya masih gampang banget untuk pertukaran poin teman-teman. Kenapa begitu? Karena walaupun yang gue lihat ya RRQ emang ada di urutan yang ke-9, tapi mereka bukan berarti nggak bisa nyusul. Semuanya pun bisa tergeser gitu loh. Onyx itu pun bisa tergeser. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya nih kayak, Bang, kapan lu bahas placement atau klasmen gitu loh? Kira-kira siapa yang nggak bakal lolos? Terus kemungkinan-kemungkinan apa aja yang bikin tim yang di papan bawah itu bisa lolos? Atau bahkan tim yang di atas itu nggak lolos tiba-tiba? Nanti gue bakal bahas mungkin mulai dari minggu yang ke-7 kali ya. Minggu yang ke-7 tuh kayaknya paling aman untuk ngebahas ini. Karena yang gue rasa kalau misalkan bahasnya sekarang gitu ya, minggu ke-5, minggu ke-6 kayak terlalu cepet deh teman-teman. Mending kita bahas recap aja. Seperti biasa kita akan mencari dan mempelajari apa-apa aja yang bisa diimplementasikan di rank games, terutama kalau kita ngomongin soal level MPL. Dan kita bakal langsung mulai aja untuk recap dari 9 klip yang bakal gue hadirkan. Dan klip pertama bakal datang dari Rebellion. Gue bakal start dari Rebellion dan ini bakal jadi gambaran untuk gameplay Moskov, lebih tepatnya teman-teman. Ya mungkin Moskov plus Angela kali ya spesifiknya. Ya kalau kalian emang mau pakai combo ini di rank games, so be it, silahkan. Karena combo ini sangat memungkinkan kalian, walaupun mungkin Moskovnya kalah di laning, tapi setidaknya Moskovnya bisa jalanin laning jauh dan Moskovnya jadi punya winning condition baru, yaitu adalah split push. Teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya D udah coba buat dorong bawahnya dan Geekfarm itu udah ngelihat gitu loh kalau D-nya ini nge-clear wave minion. Jadi makanya mereka coba buat ambil tindakan untuk ngelord dengan cepat. Cuma kayaknya gue nggak tahu ini miscom atau gimana, tapi caderannya masih jauh banget di sini. Dan sebenarnya Lord yang harusnya bisa didapatkan dengan instan karena D-nya ada di bawah, hingga akhirnya pas caderannya join, dia memilih untuk team fight dulu, ya kan, dibanding Lord dulu. Dan disinilah momentum RBL nabrak karena mereka ingin dapetin tower di bottom lane. Ketika tower di bottom lane didapatkan, Audi tumbang, ya kan. Dan di sini keluar nih Spear of Destruction-nya D, ultimate-nya Moskov. Tapi di sini D nggak langsung join team fight. Melainkan di sini malah caderannya tumbang, ya kan? Cadera tumbang, Lord didapatkan oleh teman-teman dari Geekfarm. Luke sempat untuk recall, untungnya sempat untuk recall. Kalau enggak mungkin bakal ada split push yang terjadi lagi, tower bakal hancur. Yang gua kaget adalah di sini nih. RBL itu udah dapetin keuntungan banyak banget. Mereka udah dapetin turret, mereka dapetin cadera juga poin killnya. Geekfarm di sini melakukan, menurut gua, call yang sangat-sangat beresiko. Mereka melakukan team fight, ya kan, 3 lawan 3 posisinya. Tanpa mereka sadari ketika D-nya tadi ngelakuin split push, tiba-tiba D-nya datang. Inilah gameplay Moskov ya teman-teman ya. Nggak harus datang pakai ultimate, datang jalan kaki ya kan, atau pakai blink tiba-tiba datang itu pun nggak masalah selama memang timingnya tepat. Dan timingnya di sini kebetulan malah bikin Geekfarm blunder.
Karena kalau teman-teman lihat ya posisi awalnya di sini sebenarnya Geek Farm udah dapetin Lord dan mereka harusnya prepare dong untuk Lordnya bisa bergerak ke bagian top lane gitu loh. Karena di sini posisinya Rebellion menang secara teritorial. Mereka dapetin turret yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Geek Farm. Tapi ketika mereka maju dan mereka malah tumbang di sini posisinya karena Swallow-nya nggak bisa di all in, ya disinilah kerugian mulai didapatkan nih oleh teman-teman Geek Farm. Dan Rebellion maksimalin hal tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman di rank games, terutama kalau misalkan mungkin mainnya tipikal hero yang kayak damage dealer kayak Moskov gini, atau mungkin kayak Kari itu paling paling mendekati lah untuk main flanking kayak gini. Ya mungkin teman-teman bisa maksimalin badan tim kalian dulu, kayak entah itu roamer, XP, atau bahkan mungkin si jungler tanknya, biar nanti ya damage dealer tuh tinggal eksekusi gitu loh. Karena kalau damage dealer eksekusi dan dia free hit kayak gini posisinya kayak ya kan, dibantu sama Swallow, itu udah pasti bakal enak banget buat tim kalian ngedeal damage dan menangin jumlah. Ini yang bikin teman-teman dari Rebellion tuh langsung unggul banget dan mereka bisa end game di pertandingan melawan Geek Farm. Ya, ini bisa jadi referensi gameplay kalian juga ketika kalian ingin menggunakan Moskov. Split push itu jadi opsi winning condition untuk gameplay Moskov. Next bakal ada klip dari EVOS, dan di sini yang bakal gue elaborate adalah kekuatan dari super minion di patch baru teman-teman. Yang mungkin kalau teman-teman sadar ya, tanggal 31 Januari 2024 lalu itu kan ada patch yang dimana bikin super minion tuh powerful banget gitu loh. Dan di sini terbukti EVOS Glory manfaatin super wave minionnya walaupun mereka dalam keadaan yang sedikit terancam gitu loh. Mereka kalah 11.000 gold dari Onyx. Mereka kehilangan Lord Evolve karena Anavel dan Fluffy-nya kemakan, dan bahkan Branch-nya juga sempat ke take down bahkan sesaat sebelum adanya Lord gitu loh. Di sini Onyx tentu menang secara kondisi, tapi karena mereka kalah wave minionnya, lihat di bawah ya kan. Di bawah ini masih ada banyak banget wave minion yang bakal melaju ke base dari Onyx, dan ini yang memperlama kemenangan dari Onyx juga. Karena jatuhnya di sini posisinya EVOS Glory mampu untuk ngelakuin clear wave dengan cepat, dan Onyx yang biasanya mereka mainin 3 lane push, yang biasanya mereka selalu maksimalin advantage, di sini mereka terlihat jadi tidak berdaya untuk maksimalin advantage tersebut. Karena mereka nggak bisa push 3 lane, mereka cuma bisa push 2 lane doang ya kan. Mereka berusaha untuk motong di bawahnya, mereka berusaha untuk motong di midnya, tapi ya kan, pas mereka beranjak ke high ground, pas mereka fokus ke mid, ini nih fokusnya langsung kepecah nih teman-teman. Top lane-nya itu jalan, bottom lane-nya itu clear cepet karena Anavel juga sendirian kuat di sana untuk nahan, dan di mid nggak ada yang mukulin tower. Ini menjadi pertanda apakah miscom, gua nggak tahu apakah memang fokusnya nggak mau terlalu terburu-buru atau nggak mau blunder karena lawannya juga Ruby dan punya flicker ya kan. Karena kalau berkumpul kena Astral Recall kayak gini semuanya, kena Astral Echo semuanya nih, terdeteksi 4 pemain ya kan, itu gampang banget tuh buat ditarik sama Dreams. Dan di top lane, Branch manfaatin momentumnya untuk ngelakuin clear Lord cepet. Jadi di sini udah bener-bener winning momentumnya EVOS, pegang banget karena mereka udah tahu gitu loh. Ya udah, Lordnya nggak di cover nih, nggak ada pertahanan lah intinya. Fun fact teman-teman, kalau mungkin teman-teman lupa, gue ingetin lagi, gue reminder lagi, Lord Evolve itu punya 5% tambahan per satu hero untuk damage reduction. Jadi kalau misalkan ada 5 hero di sampingnya Lord Evolve, ya Lord Evolve-nya ini bakal punya damage reduction 25%. Dan pasif dari Lord-nya itu bakal powerful banget untuk ngelakuin poking damage atau burst damage sekaligus gitu loh, ketika memang kita mendapatkan Lord Evolve. Tapi di sini karena Lord Evolve-nya sesingkat itu dan secepat itu, karena memang Nathan powerful banget lah. Dia mau dikasih 7 Lord, 8 Lord, 9 Lord juga, kalau misalkan dia dapat posisinya dia bisa nahan gitu loh. Jadi semenjak Onyx nggak bisa untuk melakukan endgame-nya di sini, EVOS dapetin momentumnya teman-teman. Sans keluar banyak banget resource, dia juga sampai akhirnya pecah immortal, keluar flicker, dan bahkan di sini awal mula momentum dari EVOS tuh bisa dapetin secerca harapan comeback-nya mereka. Dan tibalah kita pada momentum puncaknya, dimana ketika Onyx nggak berhasil untuk ngelakuin 3 lane push, terus juga mereka bisa dibilang nggak ke cover Lord Evolve-nya. Di sini mulai nih momentum malah berbalik ke EVOS Glory gitu loh. Setelah Lutpi mengeluarkan ultimate flicker, Lutpinya tumbang, di sini juga Sans-nya tertangkap, Winter-nya juga nggak bisa menyelamatkan dirinya. 2 tumbang, otomatis EVOS Glory menang secara jumlah di sini, yang walaupun ada pertukaran dari Dreams ya dengan Immortality, tapi apalah daya gitu loh. Dia roamer dan itu kedua, itu udah nguntungin buat EVOS Glory. Dan di sini EVOS Glory tuh nggak berhenti gitu loh. Mereka udah tahu mereka menang jumlah, mereka coba buat ambil kesempatan minimal mereka poke Lordnya atau nge-clear wave minion. Dan inilah dia awal mula Onyx
goyang nih momentumnya teman-teman. Walaupun mereka unggul 14.000 ya, comebacknya tuh seinstan itu. Karena memang di sini Anavel langsung take over Lord. Branch-nya juga nyari pemain ya kan. Dia dorong dulu top lane-nya biar agak sedikit ngerepotin teman-teman dari Onyx. Laju minionnya bener-bener dimaksimalkan. Nah, di sini mulai nih Kairi-nya juga di zoning sama Fluffy untuk mencari informasi tentunya. Set pas ketahuan Kairi-nya sama Fluffy ya, ke-detect, dia langsung diganyang sama Branch. Nathan sesakit itu teman-teman. Lihat burst damage-nya ya kan. Yang dia juga kena sama Astral Recall-nya Cloud-Kun, 2 magic damage bersatu. Dan di sini baru pecah tuh. Onyx-nya juga langsung yang tadinya solid fight banget buyar dari 14.000 gold, mereka langsung coba buat endgame. Ini cara defense yang pengen gue tunjukin dari EVOS Glory. Kalau mau diimplementasikan di rank games bisa nggak? Bisa, tapi kalian harus bener-bener paham gitu loh. Kalau misalkan musuh ngelakuin kesalahan kecil, kayak Onyx aja nih ngelakuin kesalahan kecil karena Lordnya nggak di cover, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga kan nggak expect ketika 3 lawan 4 ini EVOS-nya ternyata ngincer hero. Karena emang udah menit 36 cuy. Menit 36 ya lu udah pasti ngincer hero. Lagi dan lagi power defense dari EVOS Glory ini kayaknya udah mulai meningkat. Dan ini yang mungkin harus bisa kalian tirukan kalau kalian lagi losing condition gitu loh. Kalau emang musuh kalian 3 lane push, setidaknya coba bermain dengan 1-3-1 ya kan. 3-nya di mid lane, 1-nya di bawah, 1-nya di atas. Yang kayak tadi Branch lakuin gitu loh. 1-nya nge-clear Lord, kalau possible kayak Marksman kayak Nathan, atau mungkin hero-hero high ground defender. Dan yang 1-nya itu pegangin lane yang bener-bener jauh dari Lordnya. Karena kalau misalkan dia bisa nge-clear cepet dan dia sendirian kayak modelan Alpha mungkin atau fighter-fighter lain, itu sangat-sangat bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan sekali. Dan momentum terakhirnya itu pecah kalau misalkan musuh ngelakuin blunder. Jadi maksimalkan juga blundernya musuh. Kalau misalkan musuh ngeluarin ultimate atau flicker yang ternyata itu sia-sia untuk line up mereka, untuk setup mereka juga, itu kalian bisa langsung eksekusi kayak yang dilakukan sama EVOS Glory. Dan yang bisa dilakukan sama EVOS Glory kayak gini, dan memang gak gampang untuk menciptakan comeback, tapi ya terbukti EVOS Glory aja mampu buat comeback melawan Onyx. Kalian pun kalau misalkan lagi lose condition, jangan gampang nyerah. Blunder terbesar lagi kalau kita ngomongin soal Dewa, dan klip ini akan menuju ke Dewa karena posisinya Dewa di sini tidak full team. Lordnya udah berjalan, dan kalau teman-teman sadar ya, ini gue dari kemarin tuh nontonin ini ulang tau. Gue nontonin ini secara berulang-ulang karena gue ngelihat kayak kalaupun ini Dewa lepasin Lordnya ya teman-teman ya, walaupun mereka nggak harus nge-press Lordnya atau mereka nggak harus maksain push, mereka di sini tetap bisa pegang winning conditionnya. Kenapa? Selain megang Nathan dan juga Vexana, mereka juga pegang objective condition. Kenapa? Karena Lordnya di top lane. Terus yang bawah tuh udah hancur turretnya. Ini udah pasti Dewa bakal nge-push terus dari bawah, dan itu bakal jadi keuntungan buat Dewa karena RRQ harus nge-clear dulu nih satu membernya di bottom lane. Tapi di sini Case buka ultimate teman-teman, dan dengan Case buka ultimate itu memicu peperangan terutama untuk teman-teman RRQ yang mereka langsung ganyang tuh Watt dan juga Case-nya. Case tumbang, Drian datang, Gary juga datang. Jatuhnya kayak absen gitu loh. Bang, aku absen bang, Damage nggak ada ya kan. Member juga kurang. Bunny Kitty juga ya masih survive di situ ya kan dengan 1 HP-nya dia. Jadi udah pasti di sini Dewa rugi banget. Dan Kimuranya baru hidup. Kimura baru hidup juga dia sendirian, dia nggak bakal bisa bertahan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman berada di rank games dan dalam kondisi seperti ini, yang mungkin bisa teman-teman lakukan dari POV gue adalah ya teman-teman mundur gitu loh. Teman-teman tungguin nanti menit 24 ya kan, ketika Lord bangkit lagi. Dan karena bottom lane-nya udah didorong, Dewa ya tinggal maksimalin posisi yang kayak mereka sebelumnya gitu loh. Mereka mungkin ngelakuin freeze minion, mereka mungkin take over Lord-nya dengan pelan-pelan karena bawahnya udah pasti bakal ngedorong. Dan dengan blunder kayak gini aja, ini menurut gue fatal banget. Dan di rank games gue sering ngeliat kayak gini teman-teman. Di rank games gue sering ngeliat kayak gini, blunder-blunder yang dimana ketika kita dapat Lord, kita maju tapi nggak berlima. Kita maju tapi tim kita ada yang mati gitu loh. Tim kita lagi ada yang tumbang, resurrected. Jadi mau nggak mau kita harus setup ulang. Dan Dewa nggak memilih setup ulang. Alhasil ya udah mereka di sini kayak membuat movement yang beresiko, tapi resikonya ya harus bertukar dengan base ya. Karena terbukti ketika Dewa ngelakuin blunder, di sini RRQ langsung mencoba untuk end game. Mereka udah punya power spike semuanya gitu loh. Mereka udah punya momentum comebacknya. Dan bahkan di sini teman-teman bisa lihat gitu loh, kalau RRQ jadi nggak rugi apa-apa. Mereka nggak kehilangan base turret, mereka malah bisa ngelakuin end game, mereka bisa ngedorong momentum minionnya. Dan 1 lawan 5 apa yang lo expect gitu loh teman-teman. Sekarang
kita udah bukan di eranya dimana satu player, satu hero itu bisa ganyang-ganyang siapapun gitu loh. Ini sekarang Mobile Legends tuh udah jauh lebih balance dan ya thanks to Super Minion gitu loh. Jadi hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi. Hal-hal kayak yang awalnya mungkin dapetin momentum di bawah ya kan karena wave-nya didorong, ini ternyata RRQ lebih responsif untuk ngelakuin 5-man movement. Dia langsung endgame pokoknya ke base. Dan yang dilakukan Dewa, blunder parah, memang blunder. Jadi ya teman-teman kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, mungkin ada opsi untuk mundur, reset, repositioning, dan ambil lagi Lordnya. Atau ya di menit 24 karena udah terlalu late game, kalian ganyang hero-nya gitu loh. Karena Dewa di sini pegang kendali, dan karena blunder tadi, RRQ pegang setirnya lagi teman-teman. Sebenarnya harusnya klip yang sebelumnya ini buat RRQ karena mereka ngelakuin comeback. Tapi gue juga mungkin akan ada special mention untuk RRQ di sini karena Dewa di sini offensive play-nya oke buat gue. Setelah mereka mendapatkan turtle yang pertama, ini terutama untuk Dewanya dulu ya teman-teman ya. Mereka kan mainin Akai di depan Vani. Dan di sini Gary tuh nggak mau pakai retribution-nya karena dia tahu di saat purple buff muncul, ini timing yang penting banget untuk ngepress Vani-nya, ngelakuin freeze terhadap buff, dan itu bakal jadi keuntungan buat teman-teman Dewa karena mereka bakal leading dari level. Dan di sini setupnya kalau teman-teman lihat, setup dari Dewa udah terlalu ciamik sih. Lihat, Kimura ngezoning Vin dan Banana Lemon. Di sini Gary juga udah level 5 kebetulan momentumnya. Drian dia ngejagain purple buff-nya yang dimiliki sama Gary. Jadi kalau seandainya Irat crossing atau nyebrang, ya Irat nggak bakal bisa untuk mencuri purple buff. Dan di sini ketika Irat mencoba untuk mengambil purple buff, udah keambil duluan gitu loh sama Gary. Hingga akhirnya ada beberapa point kill yang tercipta, ada beberapa covering fire juga yang dilakukan sama Dewa. Tapi yang dapetin kerugian malah RRQ-nya karena mereka kalah dari jumlah, kalah dari utility juga. Nah, setelah Dewa mendapatkan purple buff, Irat di sini kan udah pasti nggak bakal punya purple buff karena dia udah pakai retribution. Dia juga udah tahu nih kalau Driannya tuh nggak cover banget purple buff milik Gary. Akhirnya Gary melakukan sebuah tindakan yang mungkin dulu pernah kita lihat gitu loh di MPL Philippines season yang ke-10. Waktu itu Wise yang melakukannya teman-teman. Dia melakukan freeze terhadap purple buff. Dan Gary dari menit 3 itu udah nge-freeze purple buff-nya. Untuk kalian yang mau melakukan movement seperti Dewa ini, ya syaratnya apalagi tank jungle. Ya tank jungle-nya juga kalau abis turtle kalian harus save retribution karena retribution-nya nanti untuk purple buff-nya lawan. Dan kalau kalian di posisi RRQ kayak gini, apa yang harus kalian lakukan? Main sabar. Gak boleh untuk terpicu ketika adanya serangan-serangan dari Dewa. Cuma sayangnya di sini kalau teman-teman lihat, di sini Dewanya maksain banget untuk ngelakuin team fight. Terus-terusan ngelakuin team fight sehingga malah RRQ-nya terpancing untuk ngelakuin team fight. Dan ketika RRQ terpancing untuk melakukan team fight, udah pasti di sini RRQ-nya rugi karena teman-teman bisa lihat Barats, Mino, Akai ini 3 hero yang super duper tanky dan sangat sulit untuk dihancurkan karena nggak ada tanker killernya juga dari RRQ Hoshi di early game. Ya Roger oke lah kalau misalkan build attack speed kayak Corrosion Sight atau bahkan mungkin kayak Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff, itu mungkin bisa jadi alternatif untuk tanker killer. Tapi ya di sini Dewa nggak mau berhenti buat team fight gitu loh. Mereka mau memicu terus untuk team fight dan yang harusnya dia lakukan RRQ adalah bertahan aja. Karena ketika kayak gini nih, ketika Vin-nya masuk terus Vin-nya ke pick off, ya alhasil RRQ malah merespon gitu loh team fight dari Dewa. Ketika mereka nggak dalam keadaan 100% HP, Dewa bakal full senyum karena berarti mereka bakal team fight 4 lawan 5. Terus-terusan kayak gitu tuh. Dibikin sekarat, terus mereka bakal buat movement ke lane yang lain. Nah itu tuh yang dilakukan RRQ Hoshi, mereka kemakan sama trap atau plan-nya Dewa. Jadi ya kalau misalkan kalian di rank games, kalau emang kalian lagi lose condition, jangan mau terbawa suasana dari lawannya. Kalau lawannya mau team fight, kalian kiting aja, tarik ulur aja, mundur ke belakang. Karena kalau kalian kayak tadi posisinya kena poke damage sekarat aja, minimal sekarat, pasti teman kalian akan ada yang di pick off. Kalau misalkan lawan tank jungler yang match up-nya lawan assassin. Kalau ngomongin macro play, mungkin kayaknya Gugun udah di atas rata-rata dan gak perlu data lagi deh. Karena data udah membuktikan kalau Gugun itu adalah Turtle Mania nomor 1 dan Lord Terminator nomor 1 di MPL Indonesia season 13 kali ini. Tapi yang pengen gue tunjukin adalah mechanical-nya Gugun. Di sini posisinya Aura itu ya sama-sama team fight 4 lawan 4 melawan Alter Ego. Cuma bedanya di sini kan Aura mainin assassin jungler dan assassin tersebut adalah Joy. Joy butuh 4 kali dash untuk menimbulkan efek electrifying beats yang imun dan damage-nya pun 2 kali lipat. Tapi di sini karena teman-teman lihat area jungle-nya bersih semuanya, ya kan? Ini
hampir keseluruhan monster jungle-nya di-clear biar Joy-nya nggak punya langkah, teman-teman. Biar Joy-nya tuh nggak punya tangga untuk bisa memanfaatkan electrifying beats-nya dia. Dia nggak bisa rhythm of Joy pakai skill 2, dia nggak bisa nyalain ultimate-nya. Joy-nya bakal lumpuh. Tapi Gugun di sini gua rasa dia tetap menemukan solusi. Dia malah nungguin di wave bawah. Dia nggak mau show hingga akhirnya ketika Yawi dapetin informasi, dia di sini baru nih manfaatin 1 kali dash, ya kan? Dia tungguin 1 kali dash, 2 kali dash, 3 kali dash, 4 kali dash. Dia udah punya efek imun. Dan di sini dia langsung ngezoning 4 pemain dari Alter Ego. Damage-nya udah bener-bener presisi. Dia datang bawa Blood Wings, ya kan? Yang tentunya nggak bakal dengan mudah untuk bisa dihancurkan shield absorption-nya. Dan dia langsung pakai retribution biar dia dapetin movement speed tambahan sambil ngasih efek slow ke lawannya. Even itu Nino dengan Harit yang mungkin dia pakai Zaman Force tinggal ngeluarin shield absorb, tapi di sini Nino bahkan nggak sempet loh untuk ngeluarin ultimate-nya karena ya secepat itu dan mengerikan itu burst damage dari Joy gitu loh. Tuh. Lihat. Langsung kena 2 lagi targetnya. Krait juga tumbang dan Gugun langsung bikin Winter Truncheon. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau seandainya nanti dia bakal dalam keadaan yang sekarat dan ternyata Winternya nggak kepake. Keuntungan jadi di tangan Aura dan Aura bisa take over Lordnya. Karena pas Arannya udah hidup, ya Alter Ego tumbang 2, team fightnya jadi 3 lawan 5. Kalau Alter Ego maju, dimakanlah mereka. Jadi teman-teman, selain dari Monster Jungle, kalau kalian sebagai pemain Joy, ya contohlah Gugun, gunakan Wave Minion kalau lagi dapat informasi. Tapi ya lagi-lagi harus main apa? Main 5. Main 5 caranya gimana bang? Ntar gua pin. Sekarang Discord gua linknya udah valid ya kan. Jadi kalian bisa langsung join untuk cari teman mabar. Ingat, cari teman mabar bukan cari yang gendong. Karena di Discord gua nyediainnya channel nyari teman mabar, bukan mabar VIP auto win, bukan. Info meta Luoyi dan respon untuk Luoyi. Contohnya dari Bigetron Alpha. Ketika berhadapan sama EVOS Glory, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, Cloud Kun bawa Luoyi dan Bigetron Alpha selalu melihat rumput-rumput penting. Rumput penting itu di mana? Ya udah pasti. Kalau kalian lordnya di sini, rumput Sorizo sama rumput Emanki ini adalah rumput yang harus diperhatikan. Termasuk juga rumput yang di sebelah sini teman-teman. Rumput yang paling kiri ini lebih krusial. Karena apa? Karena Luoyi itu bisa teleport ke situ juga dan itu yang bakal menjadi game changer ketika emang Luoyi-nya dapetin momentum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Super Ken itu nabung stack. Dia nabung stack biar apa? Biar kalau tiba-tiba di flanking dan ketahuan kebetulan karena di sini Moreno ngeluarin ultimate-nya pas nih tepat waktu. Dia ngeluarin ultimate dan tiba-tiba Luoyi-nya terdeteksi di belakang. Langsunglah dibalikin keadaannya di sini. Dreams-nya di Blazing Duet sama di Apprentice Wrath, terus Klauku-nya juga di zoning sama Sorizo, Branch-nya sampai keluar Wind of Nature dan Purify ini udah jadi bonus tentunya. Jadi di sini posisinya Bigetron menang secara jumlah kill. Dan Anavel dia mau nggak mau harus hilang Winter, hilang Immortality juga untuk buying time niatnya, tapi dia juga ditumbangkan ujung-ujungnya. Dan kerugian ada di tangan dari EVOS Glory karena mereka kehilangan 3 pemain, cuma ditukar sama Eman yang Gold Laner Cloud. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bigetron memang tetap bisa ngelanjutin untuk Lord gitu loh. Karena kebetulan ketika Anavelnya tumbang ya udah nggak akan ada adu retribution. Jadi buat teman-teman, saran dari gua aja untuk sekarang kan udah pasti yang namanya Luoyi bakal rame untuk digunakan. Watch your back atau perhatikan belakangmu. Karena bisa jadi Luoyi-nya tiba-tiba dari belakang. Ya Selena bisa jadi solusi juga sih sebenarnya karena Selena kan open map dengan trapnya. Dan itu yang mungkin bisa dimaksimalkan atau ya Novaria gitu loh. Karena dengan Novaria lihat karena ada marknya ya kan ini di sini hitboxnya Cloud Kun, Branch, Dreams itu nambah semua jadinya. Karena emang ultimate dari Novaria-nya connect. Jadi malah di outplay sama Bigetron Alpha karena mereka yang udah lebih siap dengan Ken 4 stack, terus juga Emannya tiba-tiba udah langsung keluarin Blazing Duet ofensif ya kan. Dan intinya di sini kalau misalkan teman-teman berhadapan sama Luoyi, jangan sampai teman-teman lupa kalau Luoyi itu bisa ke belakang. Mau tahu cara eksekusi 2 fighter meta? Ya mungkin kalian harus ngeliat klip dari Alter Ego karena di sini Alter Ego gua rasa ini yang paling bisa untuk eksekusi so far ya. Tapi nggak tahu untuk minggu yang ke-6, minggu yang ke-7, minggu yang ke-8, minggu yang ke-9 apakah nanti akan ada metode 2 fighter yang lebih efisien? Let's see. Yang paling penting dari 2 fighter adalah pokoknya kalau bisa kalian overextend team fight-nya. Karena 2 fighter artinya ya fight-nya lebih kuat 2 kali lipat. Kayak di sini Nino ngebukain team fight walaupun dia God Laner, tapi dia seberani itu untuk Open Vision, ngeluarin ultimate, Vengeance dan
ngebuka space untuk teman-teman yang ngelakuin combo. Combo Pai sama Krite-nya connecting, dan di sini team fight-nya jadi dimilikin sama Alter Ego. Satu-satu tumbang, Immortal pecah, tasnya juga dapetin momentum untuk kiting ke Cars ya kan. Jadi Nino-nya bisa ngejar lagi ke depan. Ini tarik ulurnya manis banget. Pertukarannya nggak ada, 0. Tuker 3 pemain, bahkan hampir 4 tuh kalau misalkan Nino-nya dapetin Swallow juga kan. Karena Nino ultimate-nya lumayan cepet jatuhnya. Dan di sini take over dari Alter Ego berhasil karena mereka memanfaatkan permainan front to back dari depan ke belakang. Dan mostly kayaknya emang kalau main dua fighter, kalau emang mau main kiting ya mainnya front to back, mainnya dari depan ke belakang. Siapapun yang ada di depan makan aja, dan nanti urusan belakangnya ya kan kayak D kayak gini posisinya itu bisa di skip. Karena pada dasarnya kalau misalkan marksman kayak D, kayak Kari lah intinya, atau marksman apapun, kalau dia nggak punya lini depan, dia juga nggak bakal berani untuk ngelakuin dealing damage karena dia bakal di instant kill gitu loh sama lawan-lawannya, apalagi kalau kalah jumlah kayak gini teman-teman. Makanya kalau kalian mau maksimalin dua fighter, syaratnya seperti biasa ya, junglernya damage, dan kalau bisa kalian jangan takut sebagai gold laner nih yang fighter-fighter untuk ngebuka team fight, karena kalian tuh opener juga gitu loh. Kalian tuh nggak harus nungguin roamernya atau XP-nya yang buka team fight, karena gold laner fighter itu juga bisa ngelakuin open team fight. Siapa bilang roamer mekanik tua nggak bisa outplay? Lihat Baloyski teman-teman. Ini gua rasa bakal jadi standar baru nih untuk para roamer ya, ketika kalian terkena pick off, apalagi kalian pakai hero-hero yang tipis tapi hero momentum gitu loh, hero kayak Florin. Ya teman-teman bisa lihat Baloyski ini contohnya. Jadi di sini teman-teman Onyx itu udah kehilangan satu base turret. Mereka coba untuk ngelakuin defense dan bahkan ngelakuin fight back gitu loh. Di sini karena Lordnya udah ditumbangkan, ini momentum buat Onyx. Kenapa? Karena emang mereka bisa ngelakuin team fight. Dan di sini Keyboy dapetin momentumnya, dia kick Baloyski, tapi Baloyski-nya beli Immortal. Seketika ketika Baloyski beli Immortal, langsung nih Baloyski-nya di cover sama Netherrealm, langsung buka ultimate juga. Dan kita tahu lah, kalau efek ultimate dari Florin itu global, semuanya dapat. Dan di sini Baloyski juga udah punya Flask of the Assist. Jadi Baloyski darahnya penuh lagi, bisa team fight lagi. Dan team fight jangka panjang karena di sini Geek Farm bawa Florin, bawa Faramis, mereka menang terhadap Onyx. Jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman penting dalam team fight, tapi teman-teman juga ya butuh gitu loh kan untuk ngelakuin outplay kayak gini, silahkan persiapkan immortality di menit-menit krusial. Karena bisa jadi kalian mendapatkan momentum kayak Baloyski ya, di cover sama Aboy, terus dia langsung pencet ultimate-nya, langsung penuh semua tuh darah-darah pemain dari Geek Farm. Walaupun mereka nabrak tower, base turret di bawah gitu loh. Dan gameplay kayak gini sebenarnya emang paling bisa diimplementasikan di rank games teman-teman. Jadi ya silakan latihan ya untuk kalian ketika kena kick, gimana caranya kalian bisa jual item, beli immortal, terus kalian outplay dengan menggunakan ultimate. Ya kayak Florin atau Angela silahkan. Klip terakhir datang dari Onyx yang lagi terseok-seok teman-teman. Assassin Jungler. Objektifnya beda. Makanya di sini gua bakal kasih lihat juga nih teman-teman ya, objektif playnya Onyx ketika mereka mendapatkan Lord dan gimana cara eksekusi gamenya dengan flawless. Karena mereka bawa Assassin Jungler, jadi mereka udah tahu nih kalau seandainya mereka tuh nggak harus ngelakuin kontes retribution terus-terusan. Mereka bisa memaksa untuk melakukan pick off, ya kan, pick offnya dari Fanny atau bahkan mungkin dari Guinevere juga. Karena di sini posisinya Assassin Jungler kan dia bisa ngedeal damage, dan dengan ngedeal damage sama dengan mereka bisa menangin jumlah. Dengan menangin jumlah mereka bisa end game. Dan itulah poin plus dari Assassin Jungler teman-teman. Dan itu dimanfaatkan sama Onyx, ya kan. Diawali dari Lutpi yang ngebait di sini posisinya, ya dia jadi bait di depan karena dia Fredrin, badannya tebal, dia bawa Brave Smite juga. Tiba-tiba di sini pas banget Caderanya loncat, lihat Kairinya langsung datang, Kairinya langsung engage ke Kaderanya tumbang. Team fight berlanjut. Ya kan, ada Blazing Duet, ada resource skill yang begitu banyak, Ray tumbang, Luke tumbang, dan Cadera juga tumbang. Di sini Keyboy lanjut sama Sans. Dan Keyboynya juga dapetin regen HP lagi dari Brave Smite. Sansnya juga bertahan hidup. Karena di sini Onyx dapetin 4 poin kill. Tanpa adanya Lord pun mereka bisa end game. Karena apa? Karena ya tadi Assassin Jungler dia punya basic attack, dia punya tambahan damage, dan dia bisa mukul tower juga gitu. Jadi walaupun tanpa adanya marksman, di sini Onyx bisa ngelakuin end game. Teman-teman juga mungkin harus ubah mindset. Mungkin yang sebelumnya jungler tank ya kan, terus tiba-tiba sekarang mungkin mau mainin Assassin Jungler lagi atau damage jungler lagi. Teman-teman tuh harus ingat kalau damage dealer jungler atau Assassin Jungler objektifnya tuh bukan di turtle atau di Lord.
objektif mereka itu adalah point kill. Gimana caranya mid laner musuh tumbang, gimana caranya god laner musuh tuh nggak main, atau gimana caranya mungkin roamer itu jadi tabungan buat kalian biar kalian bisa dapetin item. Karena ya kalau teman-teman lihat di sini posisinya ya Onyx udah solid banget. Mereka udah tanpa marksman aja bisa ngelakuin endgame ya, karena emang gak terlalu cepet sih, tapi ya setidaknya Fanny-nya bisa mukul gitu loh di sini. Fanny-nya tuh bisa basic attack, dan assassin rata-rata kan punya power di basic attack untuk ngelakuin endgame. Jadi itu pun bisa menjadi poin plus ketika kalian ingin bermain dengan assassin jungler. Jadi catat ya teman-teman ya, kalau emang kalian mau mainin tank jungler, objektifnya itu ada di neutral objektif, turtle lord itu kalian harus dapat. Tapi kalau assassin jungler kalian nggak harus dapetin itu. Apalagi kalau kalian tank jungler lawan assassin ya. Kalau assassin lawan assassin ya wajib lah untuk dapat lah. Tapi kalau misalkan kalian lawannya tank jungle, kalian main assassin, kayaknya urungkan niat kalian untuk adu retribution. Mendingan kalian adu point kill aja, adu damage aja. Itu bakal jadi poin plus untuk assassin jungler play. Dan itu tadi menjadi penutup klip untuk recap kita minggu yang kelima. Dan ini dia schedule atau jadwal untuk minggu yang keenam. Teman-teman bisa catat, bisa screenshot ya kan. Pertandingannya banyak, tenang saja teman-teman. Dan gue bakal restream di hari Jumat dan juga Minggu. Sampai jumpa lagi kalau gitu di MPL recap selanjutnya untuk minggu yang keenam. Jangan lupa bahagia. Dadah. Sabar ya buat minggu ketujuh.